saya lihat awan. Awan itu kalau ketiup angin kan harusnya dia bergerak ke sini apa ke sana gitu. Ini enggak, ini turun, awannya itu turun. Terus memang mereka penipu, tapi mereka tidak terlalu cerdas sebenarnya. Jadi ketika mereka mulai makan, mulai kelihatan lah itu. Jadi liurnya itu menetes secara tidak wajar. Oke, kali ini kita bakalan tanya-tanya nih perihal kejadian yang Pak Alex tadi ceritakan, dan ada beberapa pertanyaan yang bikin gue penasaran nih, Ci. Tadi sempat di belakang kamera kita ngobrol, pertama kali Pak Alex mempublikasikan cerita ini adalah sekitar tahun berapa? 2010-an kali ya? Iya, Sekitar 2010-an. Artinya itu sudah ada jeda waktu sekitar 25 tahun, Pak. Iya. Kurang lebih segitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa latar belakang Pak Alex yang kemudian Pak Alex memutuskan untuk oke, saya akan mempublikasikan cerita ini untuk dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Iya, jadi situasinya kan begini. Akibat dari peristiwa ini sebenarnya banyak ya. Antara lain di alma mater saya di kampus IKIP, saya sempat diancam untuk dikeluarkan. Karena apa? Karena setelah saya pulang dari musibah di Gunung Slamet itu, saya mendaki lagi. Saya mendaki lagi ke Gunung Ungaran, ditemani satu teman, karena saya mengalami krisis kepercayaan. Jadi saya bertanya pada diri sendiri, apa aku habis ini masih mampu mendaki? Sementara kondisi fisik saya waktu itu masih belum memungkinkan sebenarnya. Jadi kaki masih bengkak. Jadi saya nggak bisa jalan sendiri. Ya, artinya kalau saya melakukan pendakian solo itu terlalu riskan. Jadi ada satu teman yang menemani, dan akhirnya teman ini juga kena imbasnya, dia juga nyaris dipecat. Jadi dia dipanggil dan diancam bahwa kalau kamu sekali lagi menemani Alex mendaki, udah kamu keluar aja. Nah, saya juga dipanggil oleh rektorat. Saya diberi pilihan, kalau kamu mendaki lagi berarti kamu keluar dari IKIP. Saya bilang siap, saya akan keluar. Loh, berarti kamu memang nggak bisa meninggalkan mendaki? Tidak bisa. Loh, kenapa kemarin masih mendaki Ungaran? Karena saya mengalami krisis kepercayaan pada diri sendiri. Dan itu terapinya hanya dengan mendaki. Ya sudah, kalau tetap mau mendaki kamu harus ikut Mahapala. Mahapala itu klub pecinta alam resminya IKIP. Saya bilang, berarti saya harus ikut dari tes gitu. Enggak, kamu langsung aja jadi anggota kehormatan. Oke, kalau jadi anggota kehormatan saya tidak dites. Kan jadi lucu, Mas. Kalau saya dites sama anak-anak terus dites suruh makan belalang, jangankan hanya belalang, pacet aja saya makan gitu loh. Artinya ya kalau jadi anggota kehormatan oke lah, saya bersedia. Jadi ada banyak hal yang membuat saya tidak mungkin cerita selain pesan dari aparat pada saat itu, kemudian juga krisis yang saya alami di kampus, masih ditambah lagi. Jadi apa yang saya alami itu kan jadi gejolak gitu ya. Jadi sebenarnya yang saya alami ini, terutama yang kayak masuk desa gaib itu sebenarnya masuk beneran atau halusinasi, itu kan kayak kegelisahan yang ingin penjelasan tapi nggak bisa didapatkan. Nah, ketika saya curhat ke teman-teman, juga ke beberapa kiai, karena salah satu yang ditinggalkan teman saya itu si Iqbal itu kan daftar 10 kiai yang bisa saya hubungi kalau mau konsultasi tentang keislaman itu ya. Nah, saya cerita juga kan kepada mereka.
mereka malah berpesan untuk tidak usah diceritakan yang soal mistik ini, gitu. karena ini bisa berpotensi menimbulkan kesesatan gitu loh, kesesatan umat gitu ya. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, ketika saya balik ke Semarang kan saya harus menjalankan salah satu pesan dari almarhum Iqbal untuk ibunya. Dan ketika saya sampaikan, saya temukan bukan hanya ibunya yang shock, tapi adiknya juga. Jadi dua adiknya itu yang namanya Atik dan Ana itu hanya keluar satu kalimat. Tapi sampai sekarang itu akan tetap saya kenang. Jadi dengan air mata yang berlinang mereka ngomong, aku benci sama Mas Alek gitu. Dan itu aduh, pukulan yang luar biasa. Sedangkan si emak beliau hanya bilang sepatah kalimat juga, tapi diulang-ulang terus. Kenapa tidak kamu bawa jenazahnya pulang bersama kamu? Saya sudah mencoba menjelaskan betapa tidak mungkinnya saya membawa orang lain, membawa tubuh saya sendiri saja di hutan Perawan yang penuh dengan jurang, penuh dengan onak duri itu saja sudah susah. Sekarang kalau saya harus menuruni jurang yang tinggi, yang sampai saya saja tidak ingat caranya, saya harus bawa jenazah. Apa ya jenazah ini saya jatuhkan? Kan tidak mungkin tega, gitu loh. Jadi tapi ini kan diceritakan ke orang yang belum pernah masuk ke hutan Perawan, nggak bisa, Mas. Betul. Nah, akhirnya saya pilih diam. Nah, ketika ini berjalan sudah berpuluh tahun, saya juga sudah mulai bisa mengurangi depresi. Saya kembali ingat, sebenarnya tujuan saya turun itu apa? Tujuan saya turun kan sebenarnya ingin menceritakan ini loh yang dialami teman saya, gitu. Dan kenapa pada waktu itu saya pilih Facebook? Karena follower saya itu cukup banyak, gitu. Artinya gini, jadi peristiwa musibah Gunung Slamet ini kan melibatkan banyak orang, termasuk misalnya Cinta Segitiga. Facebook itu memungkinkan saya mendapat feedback. Jadi saya bisa mengukur reaksi orang, termasuk keluarga dari korban. Gimana mereka? Nah, gitu. Kalau ini ditanggapi dengan nggak usah positif, tapi netral, tidak ada yang keberatan, maka berarti suatu ketika saya bisa cerita yang lebih efektif lagi. Gitu. Jadi keputusan saya untuk menuliskan ini di Facebook sebenarnya untuk mendapatkan feedback, gitu. Nah, kalau keputusan untuk menyampaikannya di YouTube itu karena suatu ketika anak saya di Garuda itu menunjukkan, Bapak, legenda tentang pendakian Bapak itu sekarang berkembang melenceng. Jadi karena Bapak tidak pernah ngomong cerita yang sebenarnya, maka cerita yang beredar itu versinya beda sekali. Jadi seolah-olah yang mendaki Gunung Slamet tidak hanya 3 tapi 4. Kemudian yang selamat namanya Gagah Pribadi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, begitu menyebut nama salah satu teman, Gagah Pribadi misalnya, ya otomatis kan saya berpikirnya begini, Gagah Pribadi terakhir ketemu dengan saya itu masih hidup. Jadi kalau ini sampai dibaca keluarganya atau dilihat keluarganya, maka bisa menimbulkan harapan palsu gitu loh. Nah, dan ini karena saya berada di dalam cerita yang sama, itu sakit, gitu, sakit. Jadi akhirnya ya udah kita luruskan. Gitu. Oke, berarti salah satu tujuan dari Pak Alex mempublikasikan kisah tragedinya itu adalah untuk klarifikasi ini ya Pak ya. Untuk klarifikasi supaya cerita yang beredar itu valid
sesuai dengan kejadian yang sebenarnya kan Iya, gitu ya Pak iya, ya. iya. Oke, mungkin dari Cia nih. Kayaknya dari tadi udah pengen nanya banget tapi ke Iya. saya ini dulu. Silakan. Ya, jadi saya tuh mau nanya ya, Bapak kan banyak ngalamin hal pahit gitu ya dalam tragedi Gunung Slamet ini. Ya contohnya kayak Bapak ada di kondisi yang mencekam gitu, baik bertemu dengan makhluk astral gitu ataupun hewan buas gitu. Pasti itu akan menorehkan luka yang cukup dalam juga untuk Bapak, apalagi secara bersamaan Bapak harus kehilangan 2 sahabat Bapak ya kan. Iya. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah sampai hari ini kejadian tersebut itu masih menjadi trauma untuk perasaan Bapak sendiri gitu. Kalaupun masih, bagaimana cara Bapak untuk sedikit demi sedikit menghilangkannya? Itu berangsur-angsur dan butuh waktu yang sangat lama. Jadi awal-awal saya lepas dari musibah itu, kata teman-teman saya itu kayak orang gila, Mbak. Jadi kalau turun hujan, daerah saya kos itu kan dekat sungai yang namanya Kaligarang di Semarang. Dan sungai Kaligarang itu pinggirnya masih berupa pohon alang-alang. Nah, kalau turun hujan, saya bisa ambil parang itu tanpa sadar loh. Terus saya nggak pakai baju itu, hanya pakai celana pendek itu, saya pergi ke pinggir sungai itu dan membabati alang-alang itu. Kemudian kalau ditanya, kamu ngapain? Saya cari teman. Nah, kegiatan berhujan-hujan dan membabat itu saya masih ingat sampai sekarang. Tapi ditanya orang jawaban seperti itu saya nggak ingat gitu. Kalau itu bukan karena ingatan terpotong, tapi memang saya dalam keadaan sangat depresi gitu. Karena trauma yang ya mendalam. trauma itu awal-awal. Kemudian seperti tadi saya ceritakan, gagal minta tolong pada Tuhan, saya sibuk mencari buku-buku satanisme. Dan kebetulan di Semarang kan ada pasar buku loa. Nah, di sana saya kebetulan menemukan satu buku tentang ritual kuno dan itu saya jalani. Nah, itu apakah kayak orang gila itu? Ya, mungkin ya. Karena itu saya lakukan di kos-kosan gitu. Dan kehebatan teman-teman kos saya, mereka tidak mempublish itu. Sudah clear bahwa saya tidak melakukan kanibalisme. Tapi kan berita ini kan tidak diumumkan di koran gitu loh. Jadi di Semarang sendiri, di antara teman-teman itu sebagian besar melihat saya sudah seperti melihat kalau zaman sekarang mungkin Sumanto gitu. Jadi ya, secara garis besar memang banyak asumsi-asumsi negatif Iya. terhadap Pak Alex gitu ya. Yang paling gila, saya dituduh mempraktekkan ilmu hitam dengan menumbalkan 2 teman saya. Itu sangat tidak masuk akal gitu loh. Karena apa? Karena kalau mau menumbalkan, ngapain kita bawa sampai ke hutan dan sebagainya? Enggak, itu nggak perlu begitu. Kalau memang mau menumbalkan, cukup kita bilang sama si setan, ini mati sebagai tumbalku, saya menanggung resikonya dan sebagainya, mati sendiri sudah, nggak perlu kita repot-repot mendaki. Kaki sampai bengkak ya. Iya, kaki sampai bengkak, dan ngapain juga kita begini loh. Saya kira bukan hanya zaman dulu ya, zaman sekarang itu kalau kita sudah nggak cuma mendaki, kita berjalan bersama, memancing di laut bersama, apalagi mendaki sampai berhari-hari sampai kelaparan, itu sudah kayak saudara. Gitu. Jadi perasaan saya waktu itu dan sampai sekarang, kalau itu bisa ditukar, saya bukan hanya tidak keberatan, tapi saya dengan senang hati saya akan memilih saya yang jatuh.
gitu. Karena ceritanya bisa beda. Kalau saya yang jatuh dan saya patah tulang punggung saya, di depan saya ada jurang lagi, saya gelindingkan aja. Ini bukan bunuh diri kalau seperti itu, karena sudah pasti saya akan mati kok. Kenapa tidak saya percepat supaya teman saya nggak kesulitan? Tapi kan nggak bisa ditukar gitu loh. Jadi tuduhan yang paling berat itu. Nah, sebenarnya kenapa mereka menuduh saya seperti tadi ya, jadi penganut black magic yang menumbalkan teman? Mungkin karena saya itu belajar pawang tadi. Sekarang bayangkan, saya pecinta ular. Saya berangkat kuliah, kemudian melihat ada ular. Ular ini berada di lingkungan kampung, sehingga resikonya adalah ular ini pasti digebuki sampai mati. Betul. Tapi ini saya mau kuliah, berarti kan ularnya saya tangkap, saya taruhlah di dalam tas, saya bawa kuliah, gegerlah di kampus, Palek bawa ular, Palek bawa ular, dan ini kan aneh. Padahal nanti habis kuliah saya akan pergi ke tempat yang Habitatnya. ke tempat habitatnya. Ini saya lepas. Nah, orang begitu tahu bahwa ada teman saya meninggal, ini sudah dihubungkan. Gitu. Jadi memang ada perilaku yang menggambarkan sehingga cerita itu memungkinkan hal itu terjadi sama Pak Alex. Oke Pak Alex, terakhir nih satu lagi. Mohon maaf sebelumnya agak sensitif ya. Tapi silakan kalau memang sekiranya Pak Alex berkenan untuk menjawab, silakan dijawab. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Jadi berkaitan dengan kepercayaan, tadi sempat Pak Alex singgung bahwa setelah kejadian tersebut Pak Alex sempat menjadi seorang ateis ya Pak ya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa penyebab Pak Alex sekarang kan tentunya sudah kembali lagi normal ya Pak ya. Ya. Artinya sudah mempercayai. Pak Alex punya kepercayaan yang memang diyakini itu adalah kebenaran yang menurut Pak Alex. Ya. Nah, yang menjadi kembali laginya Pak Alex dari seorang ateis itu apa Pak? Saya bertemu seorang Buddhis. Saya bertemu seorang Buddhis yang kemudian mengajari saya meditasi. Jadi waktu itu saya memang suka berada di tempat-tempat sepi untuk ini ya, bertanya. Jadi kenapa sih seperti ini? Satu itu, yang kedua yang lebih fatal lagi kan, siapa ya yang mau menjawab saya, baik itu golongannya Tuhan apa golongannya setan, bantu aku, saya jadi pengikutmu. Nah, saya suka di tempat-tempat sepi seperti itu. Nah, suatu ketika saya berada di sebuah vihara di kawasan Ungaran. Di situ ada seorang yang sudah agak tua, tubuhnya bongkok. Dia menghampiri saya dan belum kenal itu, sama sekali gak kenal. Dia bilang, "Mas, kamu tahu nggak bahwa kamu itu ditempelin, bukan ditempelin, tapi jaraknya begitu dekat sama kamu, itu bayangan yang sangat hitam. Dan itu bukan jin." Dia bilang begitu. Saya bilang, "Apa itu setan?" "Saya nggak tahu, tapi itu pengaruhnya akan sangat buruk pada kamu." Terus dia tanya, "Kamu sering pingsan?" "Iya," saya bilang. Jadi kadang-kadang tanpa sebab saya bisa, tubuh saya kayak sakit gitu ya. Terus saya berkeringat, jatuh gitu. Itu pasca Gunung Slamet saya mengalami seperti itu. Saya juga menjadi takut pada keramaian. Jadi kalau suasana yang ramai atau menyeberang jalan, saya bisa pingsan nyebrang jalan karena bingung. Gitu. Jadi ada saya menjadi semacam orang aneh ketika keluar setelah 14 hari berada di Gunung Slamet itu. Dia menyimpulkan seperti itu. Kemudian dia balik ke viharanya. Saya masih di pekarangannya, itu kan ada bangunannya ya. Saya duduk di situ, lama-lama saya pikir ini barangkali orang ini bisa menolong gitu. Saya datang, saya ceritakan semuanya.
termasuk bahwa saya nggak percaya sama Tuhan. Nah dia bilang, tapi percaya bahwa Tuhan itu ada, gitu. Dia tanya gitu. Oh saya percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi saya tidak akan beriman sama dia. Terus mau beriman sama siapa? Mau beriman sama diri sendiri? Kalau beriman sama diri sendiri, harusnya waktu itu kamu juga bisa nolong temenmu toh. Berarti kan kamu nggak bisa lepas dari menyadari bahwa sesungguhnya ada kekuatan yang jauh lebih besar. Cuma yang kamu tidak tahu kenapa kekuatan yang maha besar itu diam. Kesimpulanmu kan diam. Jangan-jangan itu seperti bumi, bergerak dengan sangat pelan. Dia punya tujuan, gitu. Nah itu bagaimana saya bisa melihat itu? Nah dia bilang dengan meditasi. Nah saya kemudian nembung itu minta, ya udah ajari saya meditasi. Diajari, kamu sekarang agamanya apa? Ya terakhir saya beragama ya Islam dong, gitu. Ya sudah, sekarang kamu tarik nafas. Setiap tarikan nafas kamu pikirkan Allah. Begitu mengeluarkan nafas kamu pikirkan Hu Akbar. Ini orang Buddha loh yang ngomong. Iya. Oh iya. Iya. Dan itu saya lakukan 2 tahun lamanya. Dengan pelan-pelan saya bisa menerima itu. Jadi depresi itu bisa hilang, terus saya bisa konsentrasi. Banyak hal yang bisa saya lihat dengan konsentrasi waktu itu. Hanya satu yang tidak bisa. Di mana teman saya? Jadi ini agak-agak saya ngeri-ngeri sedep ya mau nanya. Tapi alhamdulillah Pak Alex bersedia untuk menjawabnya. Jadi terlepas itu apa kepercayaannya Pak Alex sekarang, intinya kita sama-sama mendoakan supaya kembali lagi ke jalan yang benar lah, itu ya Pak ya. Terus juga untuk almarhum Mas Gagah atau Mas Iqbal, ya mudah-mudahan kalaupun memang kemungkinan terbesarnya sudah wafat, Iya. yang mudah-mudahan diberikan Tempat terbaik. ya. Amin. Beliau berdua. Iya. Oke. Saya kira segitu aja kali ya sih ya. Iya. Karena udah banyak banget, jadi nanti buat teman-teman Savana yang mau nanya-nanya nih boleh nanti Tampung dulu mungkin ya. dulu, silakan ditulis di kolom komentar, nanti kita bisa bantu tembuskan, atau nggak menutup kemungkinan nanti kita bakalan ada sesi khusus ya, Iya, Sia, betul. terkait dengan ceritanya Pak Alex. Kita akan buatkan sesi Q&A khusus untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman semua yang udah nulis di kolom komentar, atau juga bisa kita DM langsung, bisa teman-teman DM langsung ke Instagram kita di savanaraya.official. Saya kira itu aja Pak ya. Ya. Terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Pak Alex bisa bermanfaat buat kita semua, dan silakan Amin, amin. ditiru baiknya dan Dijauhi. Banyak yang jelek yang jangan. Tapi yang itu juga kemudian jadi pelajaran buat Banyak kita Pak. banyak yang jelek, banyak lagi yang baiknya juga. Banyak ya. juga yang baik. Oke. Saya kira itu aja. Terima kasih. Gua Yoga undur diri. Cia juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam.